Pemirsa, salah satu tantangan klasik pada industri asuransi syariah bukanlah pada sistemnya, baik itu konvensional maupun syariah. Namun kesalahannya ataupun tantangannya lebih kepada kesadaran masyarakat. Bagaimanakah industri asuransi syariah mengatasi hal ini? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan langsung dari studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Manulife Syariah Business dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi, apa kabar? Baik Pak Ardi, ini langsung saja tantangan industri asuransi syariah ini memang lebih pada kurang sadar ya untuk berasuransi di masyarakat ya Pak ya. Bagaimana kiranya industri asuransi syariah? Iya, benar sekali Mbak Chandra. Jadi masyarakat kita memang belum aware ya, belum sadar bagaimana pentingnya asuransi mau konvensional ataupun syariah. Makanya yang paling penting dalam industri sebenarnya adalah pendidikan. Pendidikan kepada masyarakat yang secara terus-menerus untuk bisa menciptakan komunitas yang sadar terhadap kepentingan asuransi. Nah, dan ini juga merupakan komitmen tinggi dari perusahaan syariah, asuransi syariah khususnya, untuk bisa memastikan masyarakat paham tentang syariah. Caranya gimana? Ya, misalnya dengan sosialisasi, edukasi masyarakat, financial literacy, hal-hal seperti itu. Tapi yang penting juga adalah kesadaran bahwa memiliki asuransi itu penting ya, sangat begitu ya Pak Ardi? Harus dimiliki. Oke, kalau berbicara mengenai sisi perangkat perundang-undangan ya, apakah sudah ada saat ini sudah memadai untuk mendukung industri asuransi syariah? Iya, sebenarnya undang-undang yang mengatur asuransi sudah ada, konvensional ya, tetapi yang khusus mengatur undang-undang dari sisi hukum positif ya, yang mengatur undang-undang tentang syariah memang belum ada. Tapi perlu nggak untuk saat ini? Saya rasa perlu, karena ini untuk bisa, bukan hanya untuk mengatur, tapi memproteksi, karena perkembangan industri syariah ini makin meningkat ya, dan tentunya diperlukan hukum positif yang bisa mengatur perkembangan ini menjadi lebih baik dan tentunya ke arah yang jauh lebih baik, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah lah buat seluruh stakeholder untuk bisa memastikan itu terjadi. Oke, nah berbicara mengenai ketersediaan dari sumber daya manusianya, saat ini bagaimana? Sudah memadai kah? Sudah memadai, mungkin kita perlu penambahan lagi yang ahli ya, kapabilitas, karena kapabilitas strategi ini kita masih jauh. Mungkin saya bisa katakan kita mungkin masih tertinggal lah dengan negara-negara yang sudah lebih maju syariahnya seperti di Arab ataupun mungkin negara yang paling dekat Malaysia. Sehingga pendidikan dan pelatihan buat generasi muda atau generasi-generasi yang berminat untuk terjun ke industri ini menjadi lebih penting. Kalau gitu industri bagaimana caranya untuk melahirkan paling tidak tenaga SDM yang handal? Nah, saya mungkin jawabannya begini. Investasi terhadap perkembangan karyawan yang ingin memahami perkembangan asuransi syariah itu menjadi poin ya. Kemudian jangan terjadi bajak-membajak. Jadi industri juga harus bisa membangun komunitas yang positif dan sehat untuk selalu berkembang, berkompetisi, sehingga organisasi bertanggung jawab terhadap pengembangan karyawannya. Oke, ini berbicara mengenai kebanyakan asuransi syariah ini barangkali masih banyak berpusat-pusat di kota-kota besar. Betul. Meskipun gitu asuransi konvensional pun nampaknya seperti itu ini Pak Ardi ya. Betul. Nah, kiranya bagaimana industri bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, tidak hanya di kota-kota besar namun juga di kota-kota kecil. Iya, selain sosialisasi dengan channel-channel distribusi, sebaiknya mungkin kita sudah memikirkan untuk partnership dengan lembaga-lembaga keuangan untuk bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah terpelosok. Tentunya lembaga keuangan yang memiliki jaringan yang cukup luas dan juga bisa menjangkau segmentasi dan target market yang juga cukup luas. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebenarnya, dan itu yang mungkin saat ini masih paling efektif di Indonesia. Oke, terakhir ini Pak Ardi, kiranya apa sih keunggulan utama dari produk asuransi syariah? Ya, selain bahwa ini adil ya, ini adil, kemudian karena tidak ada yang dirugikan baik dari sisi penyelenggara atau peserta, kemudian tahan terhadap krisis ekonomi, yang paling penting juga adalah universal dan lintas sektoral dan lintas agama. Jadi ini yang membuat industri ini menarik dan produk asuransi syariah sangat-sangat luar biasa. Nah, berbicara mengenai asuransi syariahnya, apakah ini hanya diperuntukkan oleh kaum muslim ataupun non-muslim? Saya kira ini untuk semua. Untuk semua, ini universal, lintas sektoral, lintas agama dan lain-lain. Karena ini adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Apakah banyak juga nasabah saat ini yang menjadi nasabah dari asuransi syariah? Oh, banyak sekali. Jadi tidak regardless apakah agamanya apa, lintas suku dan lain-lain, semua orang itu punya hak dan punya mendapatkan keuntungan dari memiliki asuransi. Karena memang ini adalah universal, produk universal. Terima kasih Pak Ardi atas waktu dan juga informasinya. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita kali ini pemirsa. Terima kasih, saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.
dipersembahkan oleh